Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini muncul sebuah pecahan jiwa dari sosok ahli yang telah memberitahukan kepada dunia kalau saat ini Pulau Peri akan segera terbuka. Pulau yang penuh akan harta pusaka di dalamnya yang membuat Xiao Hong dia meminta kepada Jun untuk membawanya pergi ke tempat itu. Walaupun memang pada awalnya Jun dia terlihat tidak tertarik, namun ketika sistem memberitahukan kepada Jun kalau di pulau itu penuh dengan harta pusaka dan juga Jun akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, Jun pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke pulau itu. Walaupun memang di sini Jun dia terlihat pura-pura tidak tertarik. Baiklah, karena kau memaksa, aku akan membawamu pergi ke tempat itu, ucap dari Jun. Dan Jun juga meminta kepada Xiao Hong untuk belajar tentang rasa sabar, karena seorang kultivator harus memiliki rasa sabar, ucap dari Jun. Sedangkan untuk Xiao Hong, untuk dapat memastikan Jun pergi membawanya ke tempat itu, membuatnya pun mengatakan kepada Jun kalau dirinya telah mengalami sebuah hambatan besar. Dan jika Jun membawa pergi ke tempat itu, maka mungkin saja itu dapat membantu dirinya berkembang lebih kuat lagi. Bahkan dia juga berjanji kepada Jun kalau dia akan membasuh kaki Jun 1 tahun full jika Jun membawanya pergi ke tempat itu, yang membuat Jun dia pun setuju untuk dapat melakukannya. Sedangkan untuk Xiao Hong, mendengar Jun yang telah berjanji membuatnya sungguh sangat senang, karena ini adalah sebuah kesempatan bagi Xiao Hong untuk dapat membalikan keadaan, membalas semua kejahatan yang telah diberikan Jun kepada dirinya, walaupun ya memang nggak ada juga. Sedangkan di sudut lainnya, kemunculan Pulau Peri tentunya menarik perhatian bagi semua pihak. Banyak para kultivator datang dari berbagai macam tempat ke tempat ini. Bahkan mereka juga berasal dari wilayah yang lain, nggak tahu dari mana datang. Datang hanya ingin mendapatkan berkah dari Pulau Peri, tidak terkecuali murid dari sekte Yua, yaitu Chen Xiao dan juga tetuanya. Di sini Chen Xiao dia pun kesal dan tidak menduga kalau ternyata hal ini benar-benar akan menarik perhatian banyak para kultivator. Padahal wilayah timur ini bukanlah tempat yang bagus untuk perkembangan para kultivator. Tapi kenapa sekarang banyak sekali para kultivator datang ke wilayah ini, dan itu membuat Chen Xiao dia pun merasa risau. Namun melihat Chen Xiao yang gelisah, di sini orang tua ini dia pun mencoba untuk dapat menenangkan Chen Xiao. Dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena mau bagaimanapun para master dari sekte Yua juga telah berjanji akan membantu Chen Xiao menjadi seorang immortal. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, apalagi master yang akan membantu Chen Xiao bukanlah orang-orang biasa. Namun untuk Chen Xiao dia masih tetap tidak bisa tenang sebelum dirinya benar-benar telah mencapai ranah immortal. Namun tiba-tiba saja di sini tetua dari sekte Yua ini dia pun tersenyum ketika dia melirik ke arah lainnya, dan dia menemukan seorang master yang cukup luar biasa bagi dirinya. Seorang pria yang telah duduk di dekat pohon, dan dia juga tahu kalau orang itu bukanlah orang biasa. Dia adalah master pedang legendaris, sosok master pedang dari sekte Xuanji yang bernama Xue Wuhen. Orang tua ini dia pun mengenali sosok master pedang itu karena memang reputasi yang luar biasa yang dimiliki oleh master pedang itu. Dia telah menjadi seorang master pedang di usia yang sangat muda, dan bahkan saat itu dia juga telah menyandang sebagai master pedang terkuat yang ada di wilayah timur. Dan dia adalah sosok yang sangat amat mengerikan karena memang sebelumnya tetua ini dia pernah hampir menjadi korban dari keganasan master pedang Wuhen. Mendengar hal itu tentunya membuat Chen Xiao dia pun bertanya-tanya, lantas kenapa sosok master pedang ada di tempat ini? Bahkan dia juga tidak pernah mendengar ada sosok master pedang di wilayah timur. Dan hal itu pun juga diwajarkan oleh orang tua ini. Dia mengatakan kalau master pedang dia telah mengasingkan diri selama 1000 tahun terakhir dan tidak pernah mau ikut campur tentang urusan dunia. Jadi wajar jika generasi muda tidak tahu siapa orang itu. Dan orang tua ini dia juga mengatakan alasan kenapa 5 master dari sekte Yua tidak berani bergerak leluasa, ya karena orang itu. Karena para tetua sangat waspada dengan sekte pedang Xuanji. Mendengar hal itu membuat Chen Xiao dapat merasakan kalau sosok yang ada di depannya ini bukanlah orang biasa yang bahkan dapat membuat 5 master tua tidak berani bertindak gegabah. Dan tentunya bukan cuma Chen Xiao dan juga tetua dari sekte Yua saja yang tahu, tapi sebagian besar orang-orang yang ada di tempat ini mereka juga tahu siapa sosok yang ada di depan sana. Mereka juga mulai berbisik-bisik kenapa master pedang itu ada di tempat ini. Dan jika master pedang ada di tempat ini, maka tentunya tempat ini akan menjadi milik dari master pedang, mengingat kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh master pedang itu. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja sebuah distorsi ruang terbuka, dan dari dalam ruang itu muncul Jun dan juga kelompoknya. Namun melihat Jun dan juga kelompoknya datang tentunya menarik perhatian bagi semua pihak. Mereka semua tidak menyangka kalau ternyata Jun datang juga, yang tentunya membuat mereka semua ingin menyapa Jun langsung.
Namun melihat Jun yang datang tentunya membuat Chen Xiao pun benar-benar kesal. Bagaimana bisa Jun datang ke tempat ini juga. Sedangkan untuk Jun dan juga kelompoknya di sini Xiao Li dia nggak menyangka kalau ternyata dirinya dan juga Jun mendapatkan sambutan yang luar biasa dari orang-orang yang ada di tempat ini. Wah, Master, reputasimu luar biasa, ucap dari Xiao Li. Sedangkan untuk sosok pria misterius ini, si Master Pedang, dia pun melirik ke arah Jun ketika dia merasakan kedatangan dari Jun. Dan dia juga langsung menghampiri Jun dengan sungguh sangat cepat. Bahkan dia juga memancarkan auranya hingga membuat orang-orang berpikir apakah sosok Master Pedang itu akan menyerang Jun Lin. Dan untuk Xiao Hong yang sadar betul siapa orang yang ada di depannya, dia pun memberitahukan kepada Jun untuk berhati-hati karena yang di depannya adalah seorang pendekar pedang yang sangat amat kuat dan tentunya levelnya juga sangat luar biasa. Tapi untuk mereka yang kontra dengan Jun, dia pun senang. Orang tua ini dia pun sangat senang ketika Jun dan juga Master Pedang akan berselisih karena jika Jun sampai menyinggung orang itu, menyerang orang itu, tentunya itu akan membuat Sekte Pedang tidak akan mungkin melepaskan Jun begitu saja, yang akan membuat Jun dan juga Sekte Xuantian akan bertempur melawan Sekte Pedang itu yang akan memberikan keuntungan yang luar biasa untuk Sekte Yua. Dan untuk Sekte Yua hanya akan menantikannya saja memanen menjadi nelayan di antara dua perselisihan besar. Sedangkan untuk para penonton yang lainnya, mereka semua pun keringat dingin ketika mereka melihat Master Pedang datang mendekati Jun. Tapi ketika mereka melihat kalau ternyata Master Pedang mengepalkan tinju dan menyapa Jun, tentunya membuat mereka semua jadi bingung. Lah, kok gini? Pikir dari mereka. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Master Pedang yang kuat kini menyapa Jun dengan sangat hormat seperti itu, yang membuat mereka pun berpikir bagaimana mungkin, bukankah ini adalah Master Pedang yang angkuh itu, ucap dari mereka. Apalagi di sini mereka juga dapat mendengar kalau ternyata Master Pedang itu meminta arahan dari Jun mengajarnya teknik berpedang. Dan untuk Xiao Li yang mendengarnya, dia pun tertawa. Dia tidak menyangka kalau ternyata Master Pedang justru malah meminta belajar dari masternya. Sedangkan untuk mereka berdua pun shock dong. Kenapa seorang Master Pedang malah tunduk dengan Jun? Sedangkan untuk Jun, dia pun juga bingung dong. Lah, dia nggak habis pikir bagaimana mungkin Master Pedang meminta arahan dari dirinya. Namun mendengar hal itu di sini Master Pedang dia pun mengatakan kalau sebelumnya dia telah melihat teknik berpedang yang dimiliki oleh Jun. Teknik yang dapat merobek langit, dan itu adalah teknik ilmu pedang tingkat tertinggi. Dan dia juga telah belajar selama ribuan tahun, namun dia tidak pernah melihat teknik mengerikan seperti itu. Jadi dia pun harap Jun mau mengajarinya, dan dia memohon kepada Jun untuk dapat membantunya mendapatkan pencerahan, yang membuat Jun jadi tambah bingung dong. Lah, di sini Jun dia pun mengatakan kalau sebelumnya dia cuma melakukan sebuah improvisasi dan dia juga cuma sembarang melepaskan sebuah serangan doang. Jadi bagaimana bisa dia mengajari seseorang dengan teknik yang asal-asalan, ucap dari Jun, yang tentunya hal itu pun tidak mungkin dapat diterima oleh Master Wu. Dia mengatakan kalau Jun ini terlalu merendah diri dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jun, yang membuat Jun jadi tambah bingung. Lah, namun di sini Master Pedang dia pun mengatakan kepada Jun kalau dia telah berlatih selama ribuan tahun, tapi dia masih mandek dengan teknik berpedang yang dia miliki. Barulah setelah dia melihat bilah pedang yang dilepaskan oleh Jun sebelumnya itu memberikannya pencerahan, dan dia juga yakin jika dia dapat memahami teknik itu, maka itu akan membantu dirinya mencapai puncak. Mendapatkan puncak pencerahan yang akan membantu dirinya melakukan sebuah penerobosan ke ranah immortal. Jika dia tidak dapat memahaminya, maka tidak ada gunanya dia di dunia ini, yang membuat mereka semua pun berpikir kalau Master Pedang ini akan marah karena Jun tidak mau membantu dirinya. Tapi nyatanya berbeda. Master Wu dia justru malah berlutut kepada Jun dan juga memohon bantuan dari Jun, yang tentunya hal itu juga menarik perhatian bagi semua orang. Bagaimana mungkin Master Pedang dia berlutut di hadapan seorang ahli lainnya? Sedangkan untuk Jun melihat Master Wu yang berlutut membuat Jun jadi tambah kesal dong. Kau ini, kau benar-benar menyusahkanku saja. Sudah kukatakan dengan halus kalau aku tidak bisa membantumu, dan sekarang kau membuatku harus mengatakan dengan jelas kan, aku tidak bisa mengajarimu, ucap dari Jun yang menolaknya. Namun untuk Master Wu dia pun tetap berlutut di hadapan Jun. Dia pun memohon pencerahan dari Jun. Bahkan dia juga sempat berpikir kalau Jun pasti ingin melihat ketulusannya, jadi dia tetap harus berlutut. Yang membuat murid-murid dari Jun mereka pun tidak habis pikir kalau Master Wu itu memang seorang maniak seni bela diri yang rela lakukan apapun demi teknik berpedang. Sedangkan untuk Jun, dia bukan tidak mau mengajarinya, cuman dia nggak tahu bagaimana caranya mengajarinya. Aku bukan yang nggak mau, cuma aku nggak tahu bagaimana caranya mengajarimu. Uang aku juga dibantu oleh sistem, tahu-tahu aku bisa gitu aja loh, otomatis.
Kalau mengajari itu bagaimana caranya aku juga nggak tahu, ucap dari Jun di dalam hati. Namun karena Master Wu dia memaksa terus membuat Jun jadi tambah bingung. Dan itu membuatnya tidak punya pilihan lain selain membantunya dengan berujar. Baiklah, aku akan memberikan kau sebuah petunjuk, ucap dari Jun dengan ragu-ragu sembari keringat dingin. Karena dia juga nggak tahu mau ngajarinya kayak mana. Tapi ya sudahlah, di sini Jun dia pun kini melepaskan energi spiritual miliknya dan juga berujar. Nah, lihatlah, ini adalah pemahamanku dalam berpedang dan aku akan tulis dalam sebuah kata. Semoga saja kau dapat memahaminya dan ini akan tergantung kepada keberuntunganmu, ucap dari Jun yang membuat Master Wu dia pun sangat senang karena Jun pada akhirnya mau membantu dirinya. Dan hal itu juga dinantikan oleh murid-murid dari Jun yang lainnya karena benar saja Jun kini dia pun melepaskan sebuah energi spiritual yang dia miliki dari jari-jarinya yang cukup kuat, mengukir sebuah kata ke dalam sebuah bentuk energi spiritual yang melepaskan ke arah sebuah bukit. Dan itu benar-benar memancarkan energi yang luar biasa yang membuat orang-orang pun kagum dengan pancaran energi yang ditulis oleh Jun, yang membuat mereka pun terkesima. Dan ketika tulisan itu baru jelas di depan mereka, membuat mereka pun shock dengan apa yang dituliskan oleh Jun, karena saat ini Jun dia menulis sebuah kata yang berarti rumput. Dan itu membuat mereka semua yang melihatnya pun berpikir keras apa maksud dari Jun menulis kata rumput. Dan karena tidak tahu apa maksud dari Jun, membuat Master Wu dia pun benar-benar marah. Dia pun marah kepada dirinya sendiri yang gagal dalam hal memahami makna yang ditulis oleh Jun. Dan dia merasa kalau pemahamannya terlalu dangkal hingga membuat dirinya seperti ini, tidak dapat memahami tulisan yang diberikan oleh Jun. Dan untuk Jun yang melihatnya dia juga bingung. Lah, kenapa dia malah nulis rumput? Karena memang Jun dia juga nggak tahu mau nulis apa. Karena memang yang ada di pikiran dari Jun cuma rumput. Jadi ya udah tulis rumput aja. Dan itu juga membuat Jun dia juga berujar, Master Wu, lupakan saja. Tak masalah jika kau memang tidak memahaminya. Sudah, jangan dipaksakan, ujar dari Jun. Sedangkan untuk Master Wu, dia pun tidak terima dan dia tidak mau melepaskan yang begitu saja karena ini adalah sebuah berkah. Walaupun dia gagal dan tidak tahu apa maksud dari ini semua. Sedangkan untuk orang-orang lainnya yang bukan seorang kultivator pedang, mereka pun berpikir kalau Jun sepertinya cuma asal nulis doang gak sih? Karena tulisan itu terlihat seperti asal tulis doang loh. Dan mulailah terjadi kehebohan di antara para kultivator tentang apa maksud dari Jun yang menulis kata rumput. Sedangkan untuk Master Wu dia pun berpikir keras dan terus berpikir tentang apa maksud dari ini semua. Hingga pada akhirnya dia pun tersentak. Dan dia pun tahu apa maksud dari ini semua. Ya, aku tahu, ucap dari Master Wu yang membuat Jun jadi bingung lah. Kau tahu? Kau tahu apa? Pikir dari Jun. Karena memang untuk Master Wu tiba-tiba aja petir muncul di sekitaran dari dirinya dan dia juga melesat ke udara. Dan itu memancarkan energi yang sangat kuat yang membuat Jun dia memahami-kah dari sebuah kata rumput? Pikir dari Jun. Namun untuk murid-murid dari Jun, mereka juga bingung dengan apa maksud dari ini semua. Tapi kenapa Master Wu dia dapat memahaminya? Yang artinya ini semua benar. Apalagi mereka juga merasakan energi petir ungu muncul tepat di dekat dari mereka, yang membuat mereka pun berpikir apakah jangan-jangan Master Wu akan melakukan sebuah penerobosan? Pikir dari mereka. Sedangkan untuk dua orang ini, mereka pun juga bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ujar dari orang-orang ini yang bingung ketika mereka melihat kalau Master Wu kini dia melesat ke udara. Dan untuk Master Wu dia juga mengatakan pada akhirnya setelah dilema selama 1000 tahun, akhirnya dia mendapatkan sebuah pencerahan dan dia akan menghantam. Dan itu akan membuat Master Wu dia akan menghadapi petir kesengsaraan yang akan membuat dirinya menembus batasan, menembus ke arah immortal. Dan benar saja kini Master Wu dia pun menghadapi petir itu yang membuat Jun yang melihatnya dia juga agak sedikit terkejut karena Master Wu kini tiba-tiba saja dia telah tiba di ranah immortal setelah dia mendapatkan pencerahan dari Jun. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan apakah kalian bingung dengan ceritanya? Ya, semoga saja kalian tidak bingung karena gua yang bacain aja bingung. Dan jika kalian bingung kenapa Jun dapat mengajari Master Wu dengan kata-kata aneh tapi dapat membuat Master Wu mendapatkan pencerahan, itu semua jawabannya ada di 2 atau 3 part sebelumnya lah. Karena di kala itu Jun yang mendapatkan hadiah dari sistem kalau setiap kata-kata yang diucapkan oleh Jun akan memberikan sebuah pencerahan. Kayak Jun itu jadi kayak guru yang dapat mengajari seseorang ketika Jun mengatakan sesuatu gitu. Ada itu di part sebelumnya. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.